Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Oke, di video sebelumnya kita telah membahas alur kerja dari sebuah IC TPS 51125 ya, secara umum. Kemudian pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam sub pembahasan tentang sesuatu yang bekerja di dalam IC itu sendiri ya. Di sini ada yang namanya functional diagram. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah secara singkat bagaimana komponen di dalam sebuah IC TPS 51125 itu didistribusikan ya. Oke, tentunya teman-teman sudah mempelajari tentang pembahasan dari prinsip kerja atau tegangan mana saja yang harus hadir ketika mendapati sebuah IC dengan seri TPS 51125. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melangkah lagi untuk membahas sebuah komponen yang bekerja di dalam IC itu sendiri ya, atau fungsional blok diagramnya. Kita tahu IC itu dapat bekerja dengan adanya V-in. Nah, kita bisa lihat di sini ada V-in. Ya. V-in hadir untuk menghasilkan tegangan Vref sebesar 2 volt ya, atau tegangan referensi dari IC itu. Untuk mendapatkan tegangan V referensi senilai 2 volt, V-in masuk di sini ya. Untuk melewatkan tegangan 19 volt menjadi Vref, dia masuk melewati MOSFET ya. Ini ada namanya MOSFET. Sedangkan MOSFET untuk bekerja harus ada yang mengontrol tentunya. Kemudian pengontrol MOSFET ini ada yang namanya di sini komponen op-amp ya. Tentunya harus ada enable untuk bekerja sehingga untuk men-trigger MOSFET ini sehingga menghasilkan tegangan Vref senilai 2 volt. Kemudian Vref digunakan atau didistribusikan sebagai inverting input dari blok linear regulator ya. Di sini ada 2 blok linear regulator yang menghasilkan tegangan Vref 5 dan Vref 3 ya. Tentunya Vref digunakan untuk selain 19 voltnya masuk V-in sebagai V-in, kemudian Vref digunakan untuk inverting input dari IC ini agar dapat bekerja menghasilkan tegangan Vref 3 senilai 3,3 volt dan Vref 5 senilai 5 volt ya. Kemudian tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan switcher controller yaitu tegangan senilai 5 volt sebagai input dari switcher controller di sini. Selain tegangan 5 volt dari yang dihasilkan dari Vref 5 ya, tentunya V referensi juga digunakan sebagai referensi kerja dari blok switcher controller. Oke. Jadi tegangan linear regulator Vref 5 dan Vref 3 itu hadir ketika mendapatkan input tegangan 19 volt ya. V-in senilai 19 volt di sini. Kemudian ada Vref sebagai inverting input dari IC
blok linear regulator 3 dan 5 ya. Kemudian setelah Vrec 5 dan 3 hadir, Vrec 5 senilai 5 volt digunakan sebagai input daya dari switcher controller ya. Kemudian Vref juga digunakan sebagai referensi dari switcher controller. Kemudian kita lanjut. Ada namanya power good ya. Tentunya power good ini hadir ketika si switcher controller ini sudah bekerja ya, menghasilkan power good 1 dan power good 2. Kemudian ada gerbang logika N di sini, sehingga keduanya harus hadir nilainya baru menghasilkan output power good di sini. Lalu begitu juga dengan V clock ya. Oke, itu adalah alur kerja dari IC TPS 51125 ya, secara spesifik lagi ya. Nah, ini adalah rangkaian yang ada di dalam IC tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang switcher controller. Switcher controller. Jadi di dalam datasheet dari IC TPS 51125 ini ada yang namanya switcher controller ya, untuk mengaktifkan SMPS sehingga menghasilkan tegangan output dengan daya tertentu yang bernilai 3 volt dan 5 volt. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di bagian pembahasan selanjutnya, yaitu ada namanya block switcher controller ya. Ini adalah bagian dari masih bagian dari IC TPS 51125. Tentunya setelah kita memahami fungsional blok diagramnya yang berada di dalam IC itu, kita akan membahas tentang switcher controller. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat yang sangat penting sekali kita ketahui, karena ini adalah output dari apa yang kita pelajari ya. Karena blok diagram atau fungsional blok diagramnya itu untuk bagaimana tegangan-tegangan itu dihasilkan, tentunya tegangan-tegangan yang dihasilkan dari fungsional blok diagram yang kita pelajari tadi, output dari tegangan itu adalah untuk mengaktifkan yang namanya switcher controller box ya, dimana switcher controller box ini adalah IC switcher atau IC switching di dalam IC TPS 51125 yang untuk men-switching tegangan output sebesar 5 volt dan 3 volt, tentunya yang dihasilkan dari MOSFET up dan down-nya ya. Oke, untuk mengaktifkan switcher controller kita telah bahas sebelumnya ya, di part 1. Kita butuh yang namanya tegangan entrip atau nilai entrip. Entrip ini adalah tegangan yang paling penting untuk mengaktifkan si switcher controller ini ya. Kita tahu bersama di sini ada 10 mikroampere, sehingga tegangan di sini akan muncul dengan adanya resistansi yang terhubung di sini ya. Karena kita tahu sebelumnya di sini ada resistansi sebesar 110 kilo ohm, maka tegangan di sini adalah senilai 1,1 volt ya. Oke, nilai tegangan 1,1 volt ini adalah nilai tegangan yang untuk mengaktifkan
yang namanya kontrol logik, atau di sini ada rangkaian flip flop ya untuk menghasilkan frekuensi. Tentunya entrip di sini kita sudah tahu bersama kemarin ya di pembahasan sebelumnya, nilai entrip tidak boleh melewati batas bawah yaitu 0,4 volt. Karena jika nilai entrip di sini berada di bawah 0,4 volt, maka input yang di sini akan bernilai negatif sehingga rangkaian flip flop di sini tidak akan bekerja. Oke. Jika entrip sudah terpenuhi di atas nilainya di atas 0,4 volt, maka flip flop akan bekerja ya. Kemudian outputnya akan diperkuat oleh penguat di sini ya. Sehingga menghasilkan yang namanya DRVHX ya. Jadi DRVHX ini senilai 24 volt. Oke. Untuk tegangan 24 volt inilah yang untuk mengaktifkan MOSFET atas ya. Oke. Tegangan 24 volt ini diperoleh dari di sini ada yang namanya VREG 5 ya. Kemudian ada VBSTX atau tegangan bootstrap ya. Bagaimana nilai 24 volt ini bisa dihasilkan? Nilai 5 volt di sini. Kemudian ada yang namanya rangkaian kapasitor sebagai bootstrap di sini yang bersumber dari 19 volt ya tentunya. Jadi tegangan 5 volt di sini akan terkopling oleh kapasitor bootstrap di sini. Jadi 5 volt tertambah oleh nilai tegangan 19 volt sehingga kurang lebih tegangan DRVHX-nya adalah 24 volt. Karena kita tahu bersama untuk menyeberangkan tegangan 19 volt ya, sehingga menjadi 5 volt atau 3 volt itu butuh yang namanya gate di atas tegangan nominalnya ya. Beda halnya dengan MOSFET bawahnya ya, ini akan disuplai dengan tegangan 5 volt saja dia sudah bekerja. Oke, setelah kita memahami itu, ada satu poin penting lagi ya untuk kita bahas ya. Setelah pin-pin itu terpenuhi, tentunya IC sudah bekerja ya. Setelah itu ada yang namanya kita lanjut. Setelah itu ada yang namanya voltage switch over ya. Voltage switch over itu adalah tegangan feedback ya istilahnya. Jadi ketika tegangan dari switchingnya atau hasil penswitchingannya sudah hadir senilai 3 dan 5 volt, maka tegangan ini akan dikembalikan lagi ke linear regulator di sini melalui pin V02 dan pin V01 nah, senilai 5 dan 3 volt untuk diinputkan lagi ke IC linear regulator di sini atau blok linear regulator di sini, sehingga ketika ini hadir maka tegangan VREG 5 akan disuplai langsung oleh V02 dan V01. Jadi ketika tegangan ini sudah terpenuhi, maka tegangan 3 dari VREG 3 dan VREG 5 sebesar 5 volt di VREG 5 itu akan disuplai langsung oleh V02 dan V01.
Jadi dengan kata lain, linear regulator ini akan istirahat ya ketika switcher controller ini bekerja dan menghasilkan tegangan 3 volt dan 5 volt. Nah, oke. Jadi sampai di sini saja penjelasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia adalah tempatnya salah ya. Jika bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Sekaligus di share untuk teman-teman yang belum tahu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.